Kalau Pak Menteri nggak mampu, mundur aja Pak Menteri. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Panas teman-teman, DPR menyuruh dan meminta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, kader PSI ini, untuk mundur dari jabatannya sebagai menteri. Yuk kita simak videonya. Sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu, mundur aja Pak Menteri. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Silakan Pak, singkat, padat, to the point. Terima kasih Pak Ketua. Langsung. Pak Menteri, saya to the point aja. Tadi di dalam paparannya Pak Menteri for Aceh, Sumatera, tapi penjelasan Pak Menteri melebar ke mana-mana. Seharusnya ini Pak Menteri fokus. Kasihan korban jiwa di sana. Kalau saya lihat Pak Menteri nggak punya hati nurani. Kenapa saya gitu? Saya ikuti perjalanan Pak Menteri waktu ke NTT. Saya minta Pak Menteri aja ke Mutis. Padahal itu bakal akan terjadi seperti Sumatera. Pak Menteri pilih persiar ke Rote. Apa-apaan ini? Sehingga apa yang Pak Menteri sampaikan di sini dan paparkan tidak sejalan. Sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu, mundur aja Pak Menteri. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Kenapa saya katakan gitu? Saya contoh di Tapanuli Selatan. Bulan Oktober Pak Menteri keluarkan izin. Bupati sudah katakan, syukur izin ditutup. Ternyata Oktober, 30 November izinnya keluar. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tidak sejalan semua Pak. Jadi seolah-olahnya kita ini ya bisa diakal-akalin semua. Sangat lucu sekali ya, pada saat lalu bantah-bantahan lah. Bahkan dari Bupati Tapanuli pada saat lalu menyebut bahwa izin dari Kemenhut yang bulan Oktober lalu pemberian izin terkait penebangan hutan dan itu juga berkontribusi penyebab terjadinya banjir dan bahkan sudah dibantah pada saat lalu oleh pihak Kemenhut. Dan saat ini ada lagi yaitu dari Gubernur Sumatera Barat. Bahkan Gubernur Sumatera Barat ini menyebut izin dari Kemenhut penyebab tak terkendalinya penggunaan lahan di Sumatera. Ini kan juga sangat ironis sekali ya. Bahkan kalau kita lihat Kemenhut pada saat lalu itu sudah memberikan statement ya bahwa tidak ada izin penebangan hutan dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya kan sangat berbeda sekali ya. Kemungkinan lupa ya kalau di daerah-daerah tersebut itu ada bupati, ada gubernur, ada perangkat desa, ada camat, lurah dan lain sebagainya. Kemungkinan lupa. Ya pastinya walaupun diklarifikasi tidak melakukan lah, tidak memberikan izin lah, tapi kan pastinya akan ketahuan dikarenakan di situ ada perangkat-perangkat daerah yang lainnya. Dan pastinya masyarakat juga tahu lah terkait banjir kali ini memang adanya penebangan hutan yang sangat masif. Tetapi kenapa kok ngeles saja ya? Saya heran. Seharusnya minta maaf lah, mengundurkan diri itu kemungkinan masyarakat lebih respect lah daripada seperti ini ngeles sana sini. Padahal sudah terang-terangan masyarakat itu sudah tahu akibat banjir yang kemarin itu dikarenakan banyak penebangan hutan. Nah kali ini memang Raja Juli kayaknya memang tidak bakal selamat ya. Dan kemungkinan akan terkena reshuffle oleh Pak Prabowo Subianto dikarenakan banyak saksi-saksi yang setidaknya menyudutkan Kemenhut. Ya, kita lihat kronologi ke belakang lah. Pada saat lalu juga rame ya, ada foto Kemenhut itu bermain domino bersama tersangka pembalak hutan. Itu pada saat lalu rame. Ada sebuah foto dan itu juga diklarifikasi. Seharusnya malu dan mundur lah. Masa sih tidak mengenal? Ini kan juga sangat lucu sekali. Dan saat ini juga bahkan Gubernur Sumatera Barat menyebut izin dari Kemenhut setidaknya penyebab tak terkendalinya penggunaan lahan di Sumatera. Ini menurut saya sudah clear dan juga sudah jelas ya. Seharusnya Kementerian Kehutanan itu menjaga hutan tetap lestari, tetapi malah ya kalau hutannya habis pastinya juga tidak akan ada Kementerian Kehutanan dikarenakan hutannya sudah habis. Ini kan sungguh lucu. Seharusnya Kementerian Kehutanan itu menjaga hutan-hutan supaya tetap lestari, supaya dijaga keindahannya, tetapi malah ya seperti itulah. Nah, apakah ini termasuk kualat kepada Ibu Megawati ya? Dikarenakan PSI pada saat lalu itu menyerang PDIP, menyerang Ibu Megawati. Konon katanya ada nenek-nenek lah yang sampai saat ini masih menjadi ketua umum lah. Pada saat lalu juga menyebut PDIP tidak menghargai Pak Jokowi lah. Itu kan sangat lucu sekali. Dan saat ini PSI kemungkinan terkena sendiri ya. Dan saat ini malah kader dari PSI yang menjadi Kementerian Kehutanan ini dicari-cari oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dikarenakan Kementerian Kehutanan tetapi malah
mengizinkan hutan-hutan untuk dibabat dan lain sebagainya. Dari sini saya juga penasaran, kira-kira seperti apa beritanya ya. Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, mengatakan izin hak atas tanah yang diberikan Kementerian Kehutanan atau Kemenhut kepada pihak ketiga salah satu penyebab terjadinya banjir dan longsor di Sumatera. Sebab kata dia, lewat izin itu penggunaan lahan di daerah-daerah, khususnya Sumatera Barat menjadi tidak terkendali. Ini adalah salah satu penyebab tidak terkendalinya penggunaan lahan di daerah-daerah kita ini, kata Mahyeldi dalam program Sapa Indonesia Pagi pada 3 Desember. Mahyeldi mengaku sempat melayangkan protes kepada Kementerian Kehutanan. Saat itu, kata dia, pemerintah Provinsi Sumatera Barat meminta Kementerian Kehutanan untuk mempertimbangkan kerjasama tersebut. Ini adalah yang sempat kita protes waktu itu ke Kementerian, supaya ini dipertimbangkan. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dagi. Wow, ini menarik sekali teman-teman ya. Sangat-sangat menarik dan panas ya. Kita tahu bahwa bencana alam yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia ya, yaitu Pulau Sumatera, kemudian Aceh, ya kan. Ini membuat pilu semua rakyat Indonesia ya, karena hal itu terjadi sangat-sangat dramatis dan sangat luar biasa, teman-teman, sehingga menelan bahkan ratusan korban jiwa ya, dan ini membuat kita sangat turut prihatin, teman-teman. Namun yang menariknya adalah seperti ini, teman-teman. Ketika banjir tersebut ya, banyak sekali kayu-kayu yang kemudian itu hanyut ya. Ini bukan hanya tentang kayu kecil ya. Ini kayunya sangat-sangat besar, teman-teman ya. Diameter 50 cm bahkan sampai 1 meter. Dan ini luar biasa. Dan kalau kita melihat teman-teman, dan ini sepertinya ada pembalakan liar, kehutanan atau hutan yang ditebang ya. Dan ini membuat kita berpikir kemana pemerintah, apa sebenarnya yang terjadi ya. Bagaimana respon pemerintah tentang hal itu. Bahkan teman-teman, ada pemerintah yang mengatakan ya, bahwa itu bukan terjadi karena pembalakan liar hutan ya, itu terjadi secara alam dan sebagainya, sehingga kayu-kayu tersebut katanya itu hanya mungkin roboh atau sebagainya macam. Dan ini kan tidak masuk akal ya. Karena apa? Karena setiap kayu yang hanyut itu, kalau kita lihat sisinya teman-teman, itu saat terlihat sekali ya, dipotong dengan menggunakan mesin. Jadi apa yang disampaikan oleh pemerintah ini lucu ya. Yang menarik adalah ketika Menteri Kehutanan Juli Raja Antoni ya, seorang menteri dari kader Partai PSI yang menjadi bulan-bulanan DPR kemarin. Bagaimana Menteri Kehutanan dipanggil ke DPR ya untuk dimintai klarifikasi ya, bagaimana ke depannya, teman-teman. Dan sangat-sangat luar biasa bahwa Menteri Kehutanan ini ya, diminta mundur ya dari jabatannya, nggak usah bertele-tele ya. Karena apa yang ia paparkan di media, di depan DPR itu tidak sesuai dengan faktanya di lapangan ya. Ya, artinya bahwa ia tidak melakukan apa-apa, teman-teman. Ia tidak melakukan apa-apa sehingga tidak membuat apa-apa ya kan. Jadi maka DPR mengatakan mundur saja Pak Menteri ya. Mundur saja ya kan. Ini luar biasa, teman-teman. Bagaimana menurut kalian?